Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena kehadiran-Nya, bermakmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, bermakmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, menyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu
yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berhenti, sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, kita percaya Allah itu adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita, dan satu-satunya menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Mari kita memuji Tuhan, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi
Saudara-saudara dimanapun berada, kita semua dalam situasi kondisi social distance. Namun di sisi lain bersyukur kepada Tuhan, tetap bersyukur oleh karena spiritual distance dengan Tuhan telah dipulihkan kembali melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka virus rohani itu, yaitu dosa, telah dihancurkan, sehingga kita tidak ada jarak lagi dengan Tuhan. Kita bisa bersama dengan Tuhan saat ini, di sini, di dunia ini. Immanuel, bahkan sampai di balik dunia ini selama-lamanya. Selamat hari Paskah, hari kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan ini. Saudara, seluruh dunia sekarang menghadapi masalah yang tidak dibayangkan sebelumnya. Masalah yang cukup berat terkait dengan COVID-19. Obat sampai hari ini belum juga ditemukan. Namun bagi kita sesungguhnya saat ini ada hal yang lebih penting dari persoalan itu, dari masalah itu, yaitu bagaimana respon kita terhadap situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi ini. Kita diberi anugerah oleh Tuhan yang sangat istimewa, yaitu kebebasan untuk berespon, kebebasan untuk memilih respon. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang saya harap ini akan menolong kita bagaimana kita meresponi situasi kondisi yang sulit seperti ini, atau yang mirip-mirip dengan situasi kondisi yang seperti ini. Matius 28 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Janganlah kamu takut. Nah, ada 3 hal yang kita bisa angkat dari ayat ini. Bagaimana meresponi situasi, kondisi, masalah, kesulitan, tantangan di dalam hidup ini. Dan lebih khusus situasi COVID-19 ini. Yang pertama, tetap taati perintah Tuhan. Nah, ini saya angkat dari kata malaikat, kalimat dari malaikat Tuhan yang mewakili Tuhan, yang disampaikan kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang datang ke kubur ketika Yesus dibangkitkan waktu itu. Janganlah takut. Janganlah takut. Kata larangan, janganlah, dari partikel me dalam bahasa asli Alkitab yang disambung dengan kata kerja perintah, yaitu yang kita kenal dengan istilah saat ini fobia. Jadi janganlah fobia, janganlah kamu takut. Ini memang perintah yang sangat umum, sangat klasik, ada banyak dalam Alkitab terkait dengan perintah janganlah kamu takut ini. Dan ini saya merasa mengapa begitu banyak, bahkan 365 kali kata ini, peringatan ini diberikan di dalam Alkitab. Ini oleh karena saya merasa bahwa manusia memang mudah sekali dihantui oleh perasaan, oleh pikiran takut ini. Nah, waktu itu jelas
Maria Magdalena dan perempuan-perempuan ini dalam keadaan yang takut oleh karena ada gempa yang begitu hebat di sekitar kubur itu. Dan bahkan disebutkan penjaga ketakutan, gemetar, seperti mati keadaannya. Jadi ini ketakutan yang sangat besar dihadapi. Bukan saja orang-orang yang mengikuti Yesus waktu itu, seperti murid-murid Yesus yang melarikan diri, yang sembunyi, tapi juga orang-orang yang beroposisi dengan Yesus pun saya merasa ada kegentaran oleh karena kematian Yesus waktu itu membawa situasi, kondisi yang tidak biasa, terjadi kegelapan di sekitar kematian Yesus Kristus pada waktu itu. Bahkan Pilatus pun ada kegentaran juga ketika menghakimi Yesus. Jadi ada ketakutan yang melanda pada waktu itu. Dan malaikat Tuhan yang mewakili Tuhan datang kepada Maria Magdalena yang datang ke kubur itu dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Janganlah takut." Nah, yang mirip dengan peringatan ini, yang dalam bentuk yang berlawanan, saya pikir ialah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam istilah lain, Paulus memberi peringatan juga kepada jemaat di Filipi dalam surat Filipi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia yang walaupun di dalam penjara, dia memberi nasihat itu, bersukacitalah. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang unpredictable ini? Situasi ekonomi, situasi studi bagaimana ke depan, pekerjaan saudara, situasi kesehatan saudara dan saya. Alkitab memerintahkan di sini, tetap taati perintah Tuhan. Jangan takut, janganlah gentar. Bersukacitalah senantiasa. Enjoy in the Lord. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita meresponi situasi kondisi ini? Persoalan-persoalan yang terjadi sebagai dampak dari COVID-19 maupun persoalan COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah tetap yakini sifat Tuhan Maha Tahu. Tetap yakini sifat Tuhan tahu. Dan ini saya angkat dari kata, janganlah kamu takut sebab aku tahu. Nah, ini memang kata malaikat, tetapi sekali lagi ini malaikat mewakili Tuhan. Alasan jangan takut sebab aku tahu. Tuhan tahu. Nah, kata aku tahu ini dari kata oida. Dalam Alkitab ada dua kata yang diterjemahkan tahu. Yang pertama gnosko dan yang kedua oida. Kata gnosko punya arti tahu dalam arti belajar, tahu dalam arti berkembang, progresif. Kemarin tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Itu gnosko. Tetapi kata oida bukan pengetahuan yang progresif. Kata ini banyak dipakai untuk Tuhan. Kata ini punya arti pengetahuan yang komplit. The fullness of knowledge. Pengetahuan yang penuh. Jadi dengan kata lain, malaikat yang mewakili Tuhan itu berkata kepada perempuan di situ, aku tahu kamu itu mencari Tuhan. Tahu ketika Maria Magdalena ini wanita yang pernah diusir darinya 7 roh jahat, ketika percaya Yesus tahu. Ketika meninggalkan Galilea menuju ke Yerusalem bersama tim Yesus Kristus, Tuhan tahu. Ketika Yesus berada di atas kayu salib, murid-murid Yesus melarikan diri sembunyi, Maria ada di dekat salib itu, Tuhan tahu di situ. Dan ketika mayat Yesus diturunkan oleh Yusuf di situ dan dikuburkannya, Maria Magdalena disebutkan dalam Alkitab mengikuti kekuburan itu. Dan
Tuhan tahu itu. Dan ketika Yusuf pulang selesai proses penguburan itu, Maria Magdalena dan perempuan yang lain itu tetap ada di kubur itu. Tuhan tahu. Dan kemudian malam itu Maria mencari penginapan di Yerusalem. Kemudian setelah hari Sabat lewat, pagi-pagi benar dalam ayat yang kita baca tadi, malaikat datang, tahu persis bahwa mereka mencari Yesus. Tuhan tahu. Jadi bagaimana kita meresponi masalah, situasi, kondisi yang unpredictable, yang tidak kita harapkan ternyata terjadi, yang kita tidak pikirkan kesulitan itu ternyata datang. Maunya pulang kampung tetapi ternyata tidak bisa, tetap harus tinggal. Maunya tinggal tetapi harus di karantina sekian lama. Tuhan tahu situasi itu. Jadi kita perlu menghadapi situasi dan kondisi ini dengan yang pertama, mentaati perintah Tuhan. Jangan takut. Enjoy in the Lord. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang kedua, yakini fakta bahwa Tuhan tahu. Tuhan tidak shock dengan situasi kondisi ini. Bagi Tuhan tidak terkejut dengan apa yang terjadi saat ini. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di Wuhan, di China sana. Yang kemudian merembet ke seluruh dunia, di Amerika yang sekarang begitu masif pengaruh COVID Corona ini. Di seluruh Indonesia sekarang. Tuhan tidak terkejut dengan situasi ini. Dan apa yang akan terjadi perekonomian, bagaimana studi saudara, bagaimana yang bekerja pekerjaan saudara, dan apa yang terjadi nanti. Tuhan tahu kemarin, Tuhan tahu hari ini, dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi nanti. Bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang seperti ini? Kita perlu menghadapi dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tahu. Tuhan yang tahu itu bukan sekedar tahu, tetapi Tuhan yang tahu itu punya sifat. Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang punya planning yang baik. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan kesejahteraan bagi kamu. Tuhan yang tahu itu adalah Tuhan yang peduli terhadap kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita menghadapi situasi kondisi ini? Yang pertama, mentaati perintah Tuhan. Jangan takut. Enjoy in the Lord. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang kedua, meyakini fakta sifat Tuhan yang maha tahu itu. Maha tahu yang seirama dengan sifat yang peduli, yang baik, yang punya rancangan yang indah bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi yang unpredictable ke depan ini dan saat ini yang nampak begitu sulit. Yang ketiga adalah dari ayat yang kelima, Matius 28 ini. Sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yang ketiga, tetap melakukan pelayanan, mencari Yesus. Tetap mengerjakan pelayanan, mencari Yesus. Saudara tahu bahwa kata mencari yang diucapkan oleh malaikat ini sesama persis dengan kata mencari, kata cari dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana dengan konteks ini Maria Magdalena? Maria Magdalena mencari Tuhan. Sejak percaya Yesus, dia masuk dalam tim murid-murid Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi ke Yerusalem menjelang penyalipannya ini, ikut perjalanan meninggalkan Galilea menuju ke Yerusalem. Dan pada prosesi peristiwa pengadilan Yesus, dan saya merasa Maria Magdalena ini ada di dekat di sana. Dan bahkan ketika Yesus disalib, ketika Yesus dikubur, ketika Yesus pagi-pagi bangkit dari antara
kematian ini, Maria Magdalena ada di sana mencari Tuhan, berusaha melayani Tuhan. Pagi-pagi benar, sementara orang-orang lain penuh dengan ketakutan, Maria pergi ke kubur, membawa rempah-rempah untuk menunjukkan kasihnya, pelayanannya, perhatiannya, kepeduliannya kepada gurunya, kepada Yesus. Dan ini yang saya sebut mencari Tuhan. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi kondisi yang sering yang menakutkan, yang sulit, yang unpredictable, yang kita tidak tahu, yang kadang mengecewakan kita. Bagaimana kita meresponinya? Kita meresponinya tetap melakukan pelayanan yang bisa kita lakukan. Tetap melakukan pekerjaan pelayanan yang bisa kita kerjakan. Dalam konteks Maria ini, tetap mencari Tuhan. Carilah Tuhan melalui doa-doa saudara. Carilah Tuhan melalui pembacaan firman-Nya. Mencari Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ini barangkali waktu yang diberi oleh Tuhan untuk kita semakin mencari Tuhan, semakin serius dengan Tuhan. Dan perintah yang mirip dengan mencari ini, saya pikir adalah mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu bentuk pencarian akan Tuhan. Melakukan apa yang bisa kita lakukan, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau saudara sebagai mahasiswa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ikutilah studi sebagaimana diwajibkan atau diharuskan, online teaching, online studying, dengan serius belajar. Itu sebagian dari pencarian akan Tuhan. Yesus pernah menjawab pertanyaan murid-murid pada waktu itu. Dan saya pikir ini terkait dengan hukum yang kedua dari hukum yang utama itu. Yaitulah kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, Tuhan kapan? Pada waktu engkau lapar aku memberi engkau makan. Pada waktu engkau haus aku memberi engkau minum. Pada waktu engkau sakit atau dalam penjara aku merawat engkau. Pada waktu engkau telanjang aku memberi engkau pakaian. Kapan? Lalu Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Dan itu pencarian akan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Saudara, tetaplah melakukan pelayanan, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mungkin ada di antara saudara yang punya kelebihan uang saudara, punya kelebihan makanan, roti, beras yang saudara miliki, punya kelebihan tabungan. Ada orang lain di sekitar kita yang dalam tanda petik lebih tidak beruntung dibanding saudara. Dan ini kesempatan mencari Tuhan. Memberikan sembako, memberikan pakaian, dengan SMS kata-kata penghiburan, dengan berdoa untuk mereka. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bukti pelayanan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi, kondisi yang sulit, yang unpredictable saat ini. Yang pertama, tetap taati perintah Tuhan. Jangan takut. Enjoy in the Lord. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan yang nomor 2, yakini fakta bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu universe ini, galaksi, bulan, bintang, dan semua berbilion-bilion di angkasa sana. Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan juga tahu virus yang kecil yang tidak bisa kita lihat ini. Tuhan tahu bahkan sehelai rambutmu pun tidak akan jatuh tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tahu, dan tahu akan Tuhan, meyakini fakta ini.
akan menolong kita untuk happy, untuk enjoy, akan menolong kita untuk menikmati damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu. Bagaimana respon kita yang ketiga? Tetap lakukan pelayanan. Cari Tuhan. Peduli terhadap yang sulit. Peduli terhadap yang membutuhkan. Sejauh mana kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tetap taati perintah Tuhan, jangan takut. Tetap meyakini fakta bahwa Tuhan Maha Tahu dari dulu, sekarang, dan akan datang. Tuhan paham persis. Dan yang ketiga, tetap lakukan pelayanan. Mencari Tuhan. Maka Allah, sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman, saudara-saudara Andetolan, dimanapun berada. Mohon Tuhan memberkati untuk dapat menggunakan anugerah terbesar, yaitu kebebasan memilih berespon terhadap situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Tolonglah Tuhan, Roh-Mu memimpin untuk kami meresponi situasi kondisi ini dengan tetap mentaati perintah Tuhan. Jangan takut. Perintah untuk tidak gentar, untuk terus tetap maju dengan tegar. Enjoy in the Lord. Dan tolonglah kami semua untuk tetap meyakini fakta bahwa Engkau Maha Tahu. Engkau tidak hanya Maha Tahu, tapi Engkau Maha Tahu yang mengendalikan situasi kondisi ini. Dan itulah keyakinan yang akan membuat ketenangan, kedamaian. Dan tolonglah melalui Roh-Mu yang kudus untuk beri hikmat kepada kami untuk tetap melakukan pelayanan. Melakukan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Di dalam nama Juru Selamat yang hidup, yang hadir di dalam situasi kondisi ini, yang hadir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin.